Good morning, students. We will back in English lessons. Okay, today we will learn about obligation, prohibition, and recommendations. Let's check it out. Obligation. What is obligation? Obligation adalah suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilakukan. Obligation itu menggunakan dua kata. Must, harus, dengan form atau pattern must plus verb base. Artinya kata must ditambah kata kerja dasar. Contoh, we must have driving license to drive a car. Kita wajib atau harus memiliki surat izin mengemudi untuk bisa mengemudikan sebuah mobil. Oke. Ini obligation, jadi keharusan atau kewajiban menggunakan kata must dengan pattern must plus verb base, ya. Must ditambah kata kerja dasar. Yang kedua, kita menggunakan kata have to. Artinya sama, must and have to sama-sama memiliki arti kata harus. Patterns-nya atau formnya have to, has to, had to, ya, plus verb base. Ya, sama sebenarnya ya. Must ditambah kata kerja dasar. Have to atau has to atau had to ditambah kata kerja dasar. Sebagai contoh, we have to arrive school before 7 a.m. Kita harus atau wajib tiba di sekolah sebelum pukul 7 pagi. So, we use must, have to, or has to, or had to when we talking about something what is very important related to rules, regulation, and law. Jadi kita menggunakan kata must atau have to, atau has to, atau had to, itu kalau kita berbicara sesuatu yang sangat penting yang berhubungan dengan peraturan dan hukum yang ada. Ya, ini penggunaan kata must dan have to. Itu kita kenal dengan obligation, keharusan atau kewajiban. Ya, is that clear? Hopefully that's clear. Okay, next. Obligations. Perbedaan must not atau tidak boleh, ya. Formnya atau patternnya itu subjek ditambah must ditambah not ditambah verb base atau kata kerja dasar. Sebagai contoh, we must not chat while walking on the street. Kita tidak boleh berbicara atau ngobrol waktu saat kita berjalan kaki di jalan, ya. We must not say bad word to other people. Kita tidak boleh mengatakan kata-kata yang tidak baik untuk kepada orang lain, ya. Bad word, kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar kepada orang lain. Kita tidak boleh. We must not. I must not to be late or I will be punished. Saya tidak boleh terlambat atau saya akan mendapat hukuman atau disiplin. Ya. Ini kalau kita menggunakan kata must not. Nah, perbedaannya sama don't have to. Artinya tidak harus. Ya. Ini hanya menjelaskan bagaimana menggunakan must not, tidak boleh, sama don't have to. Ya, tidak harus. Ini perbedaannya, ya. Jadi kapan menggunakan must not untuk mengatakan tidak boleh dan kapan kita menggunakan kata don't have to, tidak harus. Sebagai contoh, we don't have to come to the party. Kita tidak harus datang ke pesta itu. Ya.
Kita nggak bisa bilang, we must not to come. No, we have to say, we don't have to come to the party. Ya, or I don't have to going school if not feeling well. Saya tidak harus datang ke sekolah kalau saya tidak merasa enak, tidak enak badan. Ya, artinya harus beristirahat. Ya, tidak harus dan tidak boleh. Ya. Nah, itu perbedaan must not sama don't have to. Oke, next. Prohibition. Ya. Jadi kalau obligation itu suatu keharusan atau kewajiban, sedangkan prohibitions itu adalah larangan. Ya, kata yang mengartikan sebuah larangan. Can be divided into two. Ya, kita akan bagi menjadi dua. Satu adalah number one is statement. Ya, statement atau kalimat pernyataan. Yang kedua, imperative atau kalimat perintah. Jadi prohibition, larangan, kata larangan itu bisa dibagi menjadi dua sebagai statement, kalimat pernyataan, atau imperative, kalimat perintah. Mari kita cek satu-satu. Statement, kalimat pernyataan. Oke, what sign is this? Ya, apa? Tanda apa ini? Dilarang parkir. Oke, kalau kita mau menyampaikan atau menyatakan sebuah statement tentang dilarang parkir, kita bisa menggunakan kata begini. We must not or we mustn't park here. Kita tidak boleh parkir di sini. Ya. Yang kedua, we atau kita bisa menggunakan kata lain. We are forbidden or we are prohibited to park here. Ya, kita tidak boleh, kita dilarang. Ya, dilarang parkir di sini. Atau bisa dengan kata lain, we are not allowed or we are not permitted to park here. Kita tidak diizinkan parkir di sini. Ya, itu adalah kalimat pernyataan, statement. Ya, prohibition itu adalah larangan yang dibagi menjadi dua, statement, kalimat pernyataan, dan imperative, kalimat perintah. Ini adalah contoh kalimat yang menyatakan pernyataan. Ya, tidak boleh. Ya, dilarang, tidak diizinkan. Ya, oke, next. Good, next. Ya, oke. We continue. Now, the last we talking about suggestion or recommendation, himbauan. Ya, kita belajar hari ini tentang obligation, ya, kalimat keharusan atau kewajiban, tentang prohibition, tentang larangan, dan sekarang kita belajar tentang suggestion atau recommendation atau himbauan. Oke, sekarang kita lihat. When we suggest someone or give advice to someone, kita bisa menggunakan kata should. Ya, should. Ya. Kalau kita sedang memberikan nasihat atau memberikan masukan kepada seseorang, kita bisa menggunakan kata should. Ya, patternnya subject plus should plus verb base. Ya, subjek ditambah kata should ditambah kata kerja dasar. Sebagai contoh, you should change your attitude. Kamu harus mengubah kelakuanmu. Ya, karaktermu, tingkah lakumu. Ya, you should change your attitude. Okay? Or you should have enough rest before the competition. Kamu harus mempunyai cukup istirahat sebelum kamu mengikuti perlombaan. Okay? So, suggestion or recommendation yang artinya himbauan, ya, waktu kita ingin memberikan nasihat, memberikan input kepada seseorang, kita wajib menggunakan kata should.
Ya, dengan pattern should, subject plus should plus verb base, ya. Oke. Atau you can also use, kita juga bisa menggunakan, ya, patternnya sini. Why don't you plus verb base? Ya, kenapa bukan kamu? Example like this. Why don't you eat more fruits? Kenapa kamu tidak makan lebih banyak buah? Ya, misalnya teman kita lagi, aku lagi sariawan nih, gitu. Ya, lalu kita memberi recommendation atau suggestion atau himbauan. Ya, why don't you eat more fruits? Ya, kenapa kamu tidak makan lebih banyak buah-buahan? Ya, atau kita bisa menggunakan how about plus verb ing. Ya, how about doing math assignment soon? How about doing math? Bagaimana kalau kita mengerjakan tugas matematika secepatnya? Ya, how about? Itu suggestion, ya. Itu himbauan atau masukan. Or kita bisa menggunakan I suggest you or I recommend you. Ya, example, I suggest you or I recommend you go to the doctor soon to check your sickness. Ya, saya menyarankan, saya memberi imbauan kepada kamu untuk pergi ke dokter secepatnya untuk memeriksa tentang penyakitmu. Ya, nah ini cara menggunakan kata untuk bentuk himbauan. Ya, oke guys. Today we learn about obligation. Itu adalah kalimat kewajiban atau keharusan. Kemudian kita prohibition, kalimat larangan. Dan yang ketiga adalah kita belajar tentang suggestion or recommendation atau kata atau kalimat himbauan. Ya, bagaimana apa yang harus kita kerjakan. Okay? Is that hopefully all that's clear, okay? Okay, this homework for this week. Kalian bisa kerjakan dan bisa lihat ya. Mudah. Hanya memilih dari semua jawaban yang ada. Mana yang benar, okay? Seperti biasa dikumpulin besok sore jam 5. Miss tunggu. Hopefully all you understand. Apa ada yang tidak mengerti boleh tanyakan langsung by WhatsApp. Okay? Thank you class for listening to me. Have a nice day. God bless you all. Bye-bye.